Utara, tetapi bagaimana teman-teman seluruh Indonesia bisa menangkap peluang dengan hadirnya IKN. Silakan yang punya potensi apa silakan. Hari ini kami dengan Sultan misalnya berbicara terkait pasir batu. Dan nanti bagaimana ekosistem IKN akan kita bangun, tidak hanya pusat pemerintahan, tetapi juga ekonomi, bisnis, dan salah satu hal yang menjadi ciri khas ibu kota negara Indonesia adalah kota hutan. Sustainable Green City. Dari 256.142 hektar yang kita gunakan, hanya 25%, sisanya adalah hutan. Boleh ke Brasil, boleh ke Canberra, boleh ke Putrajaya, kita akan lihat bagaimana mimpi Indonesia ke depan. Saya kira tidak perlu khawatir, tidak usah takut. Kalau Presiden Kennedy mengatakan, don't be afraid to have a dream, but then wake up and hope to make your dream a reality. Jangan takut mimpi, tapi bangkit dan berjuanglah untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Mari kita lihat ini budaya pekerjaan. Lanjut. Sedikit saya promosikan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, progres hari ini istana cut and fill hari ini sudah kita buka. Kita lihat bagaimana sumbu barat, sumbu timur sudah kita bangun, dan ini menjadi lapangan upacara tahun depan di IKN. Jadi Bapak Ibu, hari ini tidak lagi kita diskusi, tapi monggo. Mumpung di Balikpapan, silakan ke titik nol, silakan ke Sepaku. Kalau kita lihat di sana, kita mulai membangun kawasan inti pusat pemerintahan. Luas wilayah IKN 256.142 hektar, hampir 5 kali Jakarta. Hampir 5 kali Jakarta. Nanti silakan lihat bagaimana progres di lapangan. Lanjut. Ini sedikit saya coba melihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan penyediaan air bersih bendungan Sepaku Sumui. Hari ini sudah 89% sebetulnya progresnya Bapak Ibu sekalian. Tinggal bagaimana kita membangun spam, bagaimana perpipaan yang kita akan distribusi di kawasan inti pusat pemerintahan. Ini kita lihat terkait dengan kebutuhan air bersih. Lanjut. Nah ini sistem pengaliran sungai Sepaku, intake Sepaku, ini pun dibikin Bapak Ibu sekalian. Sementara kita kerjakan untuk bagaimana mempersiapkan kehadiran ASN tahun depan di IKN. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini Mentawir. Hari ini, kalau ada black campaign yang mengatakan bahwa kehadiran IKN merusak lingkungan, saya perlu sampaikan hari ini kita sudah menyediakan 17 juta anakan yang ada di Mentawai. Kenapa itu? Kita akan melakukan reforestasi. Yang dulu hutannya gundul, hutannya rusak akibat illegal mining, pertambangan, kita akan mewujudkan forest city, sustainable Green City. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep di samping Green City kita berbicara Sport City dan juga bagaimana Smart City. Ini kita bicara tentang IKN. Lanjut. Nah, jalan tol Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita titik nol hampir 2 jam, nanti kita akan membuat jalan tol langsung dari Sepingan Balikpapan ke IKN hanya 35 menit. Dan nanti kita akan buat immerse tunnel, terowongan bawah laut, itu akan tembus ke IKN. Ini bukan mimpi Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah bergerak semuanya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar mimpi, ambisi Bapak Presiden, di forum ini saya akan menyampaikan bahwa semua sementara berjalan. Dan Bapak Ibu sekalian, yang kita gunakan dari 466 triliun, saya tegaskan 466 triliun hanya 20%, 93 triliun. Sisanya adalah skema pembiayaan 9. Kita bicara investasi, investor, kita bicara creative financing sampai dengan filantropi. Dari banyak skema-skema yang hari ini kami coba jalani, dan itu menjadi tanggung jawab dari kami otorita IKN. Bapak Ibu sekalian, jangan samakan otorita IKN dengan otorita Batam. Bukan. Saya dulu direktur kawasan perkotaan dan batas negara. Dalam Undang-Undang 14/2023 itu adalah kawasan khusus, bukan otorita hari ini. Otorita hari ini adalah satuan pemerintah daerah setingkat provinsi, tetapi kedudukannya setingkat kementerian. Saya ulangi, satuan pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, tapi kedudukan setingkat kementerian. Kewenangan pemerintah daerah, semua kewenangan pemerintah daerah diserahkan ke otorita. Semua kewenangan KL diserahkan ke otorita, kecuali 6 urusan absolut. Terkait dengan urusan pemerintahan umum, karena itu adalah kewenangan harus dibawa Bapak Presiden, maka kami sudah diskusikan kali lalu, tetap hari ini dibawa oleh teman-teman Kemendagri.
nanti berkoordinasi dengan kepala otorita. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini yang kami minta dari otorita terhadap teman-teman atau Bapak Dirjen dan teman-teman adalah bagaimana penanganan berbagai persoalan. Sebetulnya tidak ada masalah. Bapak Gubernur sudah sangat paham dari awal terkait masyarakat hukum adat. Ini kemarin kami sangat hati-hati bahwa local wisdom tetap kami appreciate, indigenous knowledge system tetap kita hargai, tetapi klaim-klaim itu sudah kami luruskan dari Bapak Gubernur dengan teman-teman Unmul karena kami awali dengan riset. Tidak ada klaim sekian bahwa tidak ada masyarakat hukum adat. Pak Gubernur di mana-mana sudah menyampaikan itu dan itu memperkuat sehingga bagaimana pembangunan IKN dapat berjalan secara aman dan lancar. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pelatihan terhadap masyarakat lokal kami hadir, tidak ingin ada menara gading di bawahnya ada kemiskinan. Kita bisa tahu hadirnya tenaga kerja akan memberikan dampak multiplier efek di bidang ekonomi, dan hari ini kami sementara menggagas mengawal itu agar masyarakat lokal tetap tidak berdaya dalam hal apapun. Upskilling kami lakukan, pelatihan di berbagai sektor, dan kami menghitung satu jenis pekerjaan akan berdampak pada 112 pekerjaan. Kami sudah lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Barista kopi, catering, laundry, dan lain sebagainya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan sampai operator alat berat. Ini sudah kami lakukan. Saya hampir setahun mengawal ini karena dari awal masuk tim transisi, dan kebetulan di Kemendagri PIC pembentukan Undang-Undang 3 2022 dan PP kewenangan khusus kami yang susun. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, konsep-konsep digital yang kita lakukan di sana. Intinya Bapak Ibu sekalian melalui forum ini, mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Dirjen, kesempatan untuk kami menyampaikan optimisme bahwa otorita akan segera terbentuk. Otorita tidak sekedar mimpi, tapi mimpi itu hanya terwujud kalau kita berkolaborasi, kita bersinergi. Kami tidak bisa berjalan sendiri, sekali lagi, kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu sekalian, meskipun kami punya kewenangan superpower, tetapi kami bisa melaksanakan tugas kalau mendapat support dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Sebetulnya masih banyak. Mungkin Bapak Ibu ingin bertanya dan sebagainya, monggo silakan. Kami diam dalam bekerja. Nah di tahun depan kita lihat apa yang terjadi bulan-bulan Mei. Saya kira Teluk Balikpapan akan penuh dengan logistik, alur mudik, logistik akan masuk IKN, dan kita akan lihat bagaimana showcase tahun 2023 akan melahirkan trust investor. Sekali lagi, showcase 2023 akan melahirkan trust investor untuk keberlanjutan pembangunan IKN. Saya kira itu mimpi kita. Sekali lagi, hari ini para penyanyi dangdut di Kecamatan Sepaku tahun depan akan menjadi penyanyi ibu kota. Dan nanti kalau ke Jakarta tugas ke daerah, orang Jakarta datang ke ibu kota negara. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin banyak hal tapi minta maaf waktu terbatas. Lebih kurangnya mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih.